Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa qasidana wa birlana ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa qasidana wa birlana ya wasi'an karami Muhammadun asyraful arabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun syahidun ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun tajur ruslillahi qatibatan Muhammadun sadiqul a'wali wal kalimi Muhammadun thabitun bisaqiha fi'luhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wasiyami Muhammadun ru'iyat bin nuri qilatuhu Muhammadun lam yazal nuran bina qadami Muhammadun hakimu bil adli wal syarafi in'ami wal hikami Muhammadun khairu khalqillahi min mudari Muhammadun khairu ruslillahi kullihi Muhammadun dinuhu haqqun nadilu bihi Muhammadun mujmalan haqqan ala alami Muhammadun zikruhu rawhun li anfusina Muhammadun syukruhu fardun ala umami Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun kasiful ghamati wa dhulami Muhammadun sayyidun qabat manaqibuhu Muhammadun sarrahur rahmanu bin ni'ami Muhammadun sahabatul bari wa khiratuhu Muhammadun tahirun bin sariri tuhami Muhammadun tahirun littarifi muhrimuhu Muhammadun jaruhu wallahi lam yudhami Muhammadun tabatid dunya bi ba'athatihi
Muhammadun jaa bil ayati wal hikami Muhammadun yawma ba'thin nasi syafi'una Muhammadun nuruhul hadi bina Kulami Muhammadun qaimun lillahi ruhimani Muhammadun khatamun lirrusli kullihim Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala alihi Nas'aluka ya Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'min المحيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الرافع الراشد الخافض الرافع المعيد المبدئ السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم اللطيف الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحليم المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الوالد المالك الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المؤمن الآمن نافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kenapa? Bang, apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan juga inayahnya. Di malam yang mulia ini Allah pertemukan dan kumpulkan kita di majelis yang insya Allah limpahkan rahmat dan juga keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini atau yang berniat hadir namun berhalangan, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita semua. Allah kabulkan segala hajat-hajat dunia dan hajat akhirat kita, dan Allah berikan kepada kita umur yang panjang dalam ketaatan dan istiqomah di dalam kebaikan sampai akhir hayat kita dan wafat husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang ada kitabnya buka halaman 6 baris ketiga dari atas. Halaman 6 baris ketiga dari atas. Baris ketiga ujung, penghujung. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-taghayyurut taqdiriyyu kat-taghayyuril hissiyyi
falau waqa'a fihi ma'u wardin la raihata lahu qaddara mukhalifan lahu bi awsatis sifati wa la yadurru taghayyurun yasirun la yamna'u ismal ma'i wa la yadurru taghayyurun bimuksin wa turabin wa tuhlubin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi wala bimujawirin ka'udin wa tuhnin wala bimilhin ma'iyyin wala biwaraqin tanazara minasyajari. Untuk terjemahnya 1, 2, 3, 4 baris kelima ujung, baris kelima ujung. Perubahan air dalam perkiraan sama seperti perubahan yang tampak oleh indera. Maka bila air tersebut dimasuki oleh air mawar yang tidak punya aroma, maka air mawar tersebut diperkirakan sebagai suatu benda yang berlainan dengannya, dengan sifat menengah. Namun perubahan kecil yang tidak sampai menghalangi disebut air tidak masalah. Juga tidak masalah perubahan yang disebabkan oleh lamanya berdiam, oleh debu, lumut, benda-benda yang berada di tempat tampungannya dan tempat lewatnya. Juga tidak masalah perubahan sebab benda yang berdampingan seperti kayu dan minyak, serta garam air dan daun yang rontok dari pohonnya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ini ada beberapa masalah tentang hukum air. Yang kemarin setelah kita bagi, air itu ada air yang namanya tahur, suci lagi mensucikan. Ada tahirun binafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi, suci untuk dirinya tapi tidak mensucikan kepada selainnya. Kemudian yang ketiga, ma'un mutanajjis, air yang kejatuhan najis. Air yang pertama sudah kita bahas, sumbernya 2, langit sama bumi, macamnya ada 7, air hujan, air embun, air salju, air laut, air sungai, air sumur, air mata air. Nah kemudian bagian kedua, kita masuk bagian kedua. Bagian kedua, air itu ada air namanya air mustamal. Mustamal itu air yang bekas basuhan wajib, seperti basuhan wudhu, bekas basuhan wudhu, tapi basuhan yang pertama itu wajib. Maka hukum air yang jatuh setelah basuhan pertama namanya air mustamal. Airnya suci, tapi tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci, baik untuk wudhu, baik untuk mandi wajib, baik untuk istinja. Dia tidak bisa mensucikan. Hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Juga tidak bisa untuk mencuci najis. Nah air yang suci tapi tidak mensucikan ini bukan hanya air mustamal. Ada selain air mustamal. Apa dia? Air yang berubah sifatnya. Ingat, sifat air itu dilihat dari 3 perubahannya. Pertama warna, kedua bau, ketiga rasa. Bila 3-tiganya ini aman, berarti air itu tidak ada perubahan. Bila 2 diantaranya atau 1 saja yang berubah, maka disebutnya ma'ul mutaghayyir, air yang sudah berubah. Bila sudah berubah baik warna ataupun bau ataupun rasa, maka hukumnya hanya suci tapi tidak mensucikan. Berarti air yang sudah berubah itu tidak boleh lagi kita pakai untuk wudhu, tidak bisa lagi kita pakai untuk mandi wajib. Kalau ada pakaian yang kena najis, tidak bisa lagi kita pakai untuk mencuci pakaian najis. Tapi kalau hanya sekedar nyuci piring, bersihkan baju yang cuman kotor kena debu, tanah, daki, itu tidak masalah, tapi jangan ada najisnya.
bersihkan halaman rumah, nyiram bunga, itu tidak masalah, boleh dipakai, tidak masalah. Bahkan diminum pun boleh. Kalau sudah sifat airnya berubah, misalkan warnanya berubah, rasa tidak berubah, bau tidak berubah, cuma warna kena belau. Kalau belau apa? Nah, nila ya, atau anu masakan tuh kayak bikin kue itu kesumber. Nah, kena kesumber, warnanya berubah walaupun rasa misalkan tidak berubah, tapi warna mencolok kuning, hijau, atau oranye misalkan, dia hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Nah, di kitab yang barusan kita baca, wa taghayyurul hissi wa taghayyurut taqdiri ka taghayyuril hissi. Kalau ini air, ini bening, ini kita lihat, ini kan bening. Kalau masuk warna, nampak ada kelihatan berubah warnanya. Kita masukkan sesuatu yang berwarna dan manis, misalkan sirup warnanya hijau, masukkan, rasanya berubah, warnanya pun berubah. Ya. Kemudian baunya pun kalau sirup tuh berubah juga, ada bau tergantung sirupnya lah, buah apa, melon, jeruk, ya. Berarti itu kemungkinan kalau masukkan sirup 3 sifat langsung berubah. Baik. Kalau yang sifat bendanya itu kelihatan, gampang kita nengok, bisa kita nilai langsung walaupun tidak kita cicipi. Nengok airnya, wah kelihatan warnanya berubah, udah jangan dipakai lagi. Ya, kalau udah dimasukkan sirup, terlihat warnanya berubah, otomatis rasa berubah, cium baunya pun berubah. Nah, yang jadi masalah itu kalau kemasukan, bapak-bapak tahu air mawar, suami melihat Pak, gayung mawar, ibu suami melihat warnanya putih bening macam ini. Amun dulu waktu ulun munduk, ya, sahabat Arba ini tahu itu. Kalau di sana di Jakarta ada orang meninggal, itu biasanya batu nisannya pas pertama kali dikubur itu batu nisan kan masih pakai papan biasanya tuh, ya di atas kubur itu pakai air mawar, disiram. Ya, kalau Jakarta, di Jawa mungkin itu aja. Jadi air mawar itu kalau misalkan dia didiamkan lama disebut ma'ul wardi munqati'atur raihah. Setahun 2 tahun sampai mungkin habis expirednya, sudah kadaluarsa lagi, dibuka tutup botolnya, dicium, tidak ada baunya. Warnanya putih bening, baunya tidak ada, rasa pun tawar. Tapi hukumnya tetap itu air mawar. Seandainya air mawar yang sudah tidak harum lagi, sudah tidak ada rasanya lagi, kalau warna sudah sama kayak putih biasa, masuk ke dalam ember kita, yang di situ isinya air hujan. Apakah air hujan yang di ember tadi masih boleh dipakai untuk wudhu, atau boleh dipakai untuk istinja, untuk mencuci najis? Nah, maka tidak bisa langsung dijawab boleh. Nah, ini yang dimaksud wa taghayyurut taqdiri kat taghayyuril hissi. Mesti harus ditakdirkan dulu. Kebetulan karena air mawar yang masuk itu tidak ada baunya, tidak ada warna dan rasanya, maka diumpamakan, kata Syekh Abdurrahman Bafadal, diumpamakan. Kita anggaplah satu botol air mawar yang masuk ke dalam ember kita, yang air mawar tadi yang tidak ada wanginya lagi. Maka umpamakan, pertama untuk menguji itu dari segi rasa. Tahu buah delima Pak? Ibu tahu buah delima? Kayak jambu kalau dari luar, ya belah merah-merah. Nah, untuk rasa
Coba kita, cuman ini tidak mesti harus dilakukan, perkiraan aja. Makanya disebutnya takdir, ya, perkiraan. Dikira-kira, perubahannya itu perkiraan. Disamakan seandainya air mawar yang masuk yang tidak ada harumnya tadi, kan tidak tahu kita berubah apa enggak air di ember. Nah sekarang seandainya yang kita masukkan itu air buah, perasan buah delima, kira-kira sebotol ini berasa enggak air yang dalam ember? Dilihatlah, tergantung kita punya air banyaknya seapa. Ini air yang kurang dari 2 bola, atau mungkin bisa jadi airnya 2 bola. Jadi kalau umpamanya air mawar masuk segini, coba perkirakan kalau air buah perasan buah delima masuk, berubah enggak rasanya? Oh, kita perkirakan kayaknya rasanya enggak berubah nih kalau air buah perasan buah delima masuk sebotol nih. Sekarang kita uji lagi dari segi warna. Dari segi warna, walau nu'asir, perasan buah. Buah apakah diperas yang warnanya kuat, misalkan jeruk lah, masukkan dalam botol segini, sama seperti air mawar yang dimasukkan tadi. Kira-kira kalau masukkan perasan buah anggur misalkan, masukkan ke dalam ember kita yang kemasukan air mawar tadi, warnanya berubah kan? Kalau tadi warna rasa dengan rasa buah delima, sekarang warna dengan warna perasan buah, misalkan buah anggur. Kalau perkiraan kita tidak berubah juga. Sekarang dari bau. Bau itu ada namanya ladzan. Ladzan itu ada yang bilang sama kayak seperti permen karet. Ada juga yang bilang seperti kemenyan. Diperas, masukkan air perasannya itu dalam botol, sama seperti banyaknya air mawar yang masuk. Kira-kira kalau perasan kemenyan atau sama kayak permen karet itu diperas, masukkan dalam botol ini airnya, tumpahkan ke air yang masuk buah air mawar tadi, apakah baunya berubah? Jadi kalau baunya berubah, maka airnya dihukumi air suci tapi tidak mensucikan. Jadi untuk mentakdirkannya dengan 3 cara: rasa buah delima, warna perasan buah, untuk bau kemenyan atau permen karet. Nah seandainya bukan permen karet asli, seperti permen karet ya, yang rasanya kuat, baunya kuat, maka bila 3 perkara ini kita sudah takdirkan, perkiraan kita akan berubah, maka air itu masih dihukumkan suci lagi mensucikan. Cuman ini tidak mesti harus dipraktekkan cari buah delima ya, untuk menguji tidak perlu, perkiraan kita aja. Kalau kira-kira masuk buah delima kayak apa? Jelas Pak? Ibu jelas Bu? Buah ganda. Bu paham kira-kira? Perlu diulang lagi? Kalau enggak kita terus. Jelas? Ini kalau enggak sengaja dalam ember masuk buah air mawar. Lah kalau air mawarnya masih aktif, maksudnya harum, masih enggak perlu ditakdirkan, tinggal dicium airnya. Bau mawar enggak? Kalau bau mawar ya udah jangan dipakai, udah. Ini air mawar yang sudah tidak aktif lagi, tapi air mawar. Itu kalau yang masuknya suci. Maka dilihat warnanya, rasanya, baunya. Kalau tidak berubah, tidak ada yang berubah, berarti aman. Air itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kita lanjut lagi ke masalah yang berikutnya. Wala yadurru taghayyurun yasirun la yumna'u ismal ma'i. La yumna'u ismul ma'i. Atau la yumna'u ismal ma'i. Dan tidak memudaratkan juga jika perubahan air itu perubahan yang sedikit, yang kira-kira perubahan yang tidak menghalangi disebutnya air. Artinya namanya tetap
asli masih, walaupun ini sudah dicampuri oleh sesuatu. Misalkan kita punya air hujan dalam ember, masuk teh misalkan. Ini air apa nih? Banyu hujan, air hujan. Nah, banyu apa nih? Banyu banyu sumur. Padahal sudah kemasukan teh. Tapi karena kadar tehnya sedikit, masih disebut air yang aslinya, maka hukumnya masih boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau sudah dibilang air apa nih dalam teko nih? Air teh nih. Ya, padahal aslinya air hujan. Karena sudah tercampur dengan teh dan perubahannya itu banyak sehingga nama asli air itu hilang, maka itu sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Jadi yang dimaksud wala yadur taghayyurun yasirun la yamnu ismal ma'i, ketika air bercampur dengan sesuatu yang sesuatu tersebut tidak merubah nama airnya, maka hukum airnya tetap dihukumkan suci. Ibu misalkan goreng bawang, kemudian ada bawang putih, ada bawang merah, masukkan denggalah, ya, yang sapit biru tuh, masukkan. Jadi tadi ada bawang putih, ada bawang merah. Pakai apa tuh? Pakai serai. Ya, ini ulun ngerada hujan nih, dan masak apa itu tuh? Ya, pakai serai. Kunyit yang diiris, iris. Cabai rawit iris atau cabai minang yang masih hijau tuh iris 2-3 biji. Sudah itu, sudah harum, aroma bawang itu udah tercium, ibu masukkan air sama udang galah tadi itu. Ya. Habis itu kita sendok airnya. Apa dibilang air apa tuh? Air apa tuh? Kan dia juga sama air udang secara umumnya. Banyu apa tuh? Kadang mesti masak sop. Nah itu yang dimaksud. Kuah. Padahal yang dimasukkan air apa? Air berarti kuah atau sop atau apakah namanya itu jangan dipakai wudhu. Ya. Walaupun dimasukkannya itu airnya asalnya air hujan. Ya. Undangnya kada banyak, cuma kuahnya seember. Cuman disebutnya makanya dipakai wudhu lagi itu, tidak sah. Jangan dipakai untuk buang najis, yang dipakai untuk mandi wajib. Ya, kada sah lagi karena namanya sudah berubah. Namanya kuah sudah. Tidak lagi orang bilang air hujan. Jadi kalau sudah nama asli air itu berubah, dicabut nama airnya, maka hukumnya suci, tapi tidak gampang kira-kira untuk mendeteksi tahu air ini suci tapi tidak mensucikan atau masih dihukumkan suci lagi mensucikan. Pokoknya bila nama asli airnya itu sudah berubah, tidak suci lagi, tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Kita lanjut. Jadi kalau perubahannya cuma sedikit, ada ya rasanya cuma sedikit, ya itu tidak apa-apa. Wala yadurru taghayyurun bimuksin. Kalau musim penghujan, air hujan tuh ya ada di antara wadah-wadah tuh yang kada suah dibuka lagi bertahun-tahun. Karena kita ambil air hujannya tuh di tempat yang dekat aja. Kalau orang zaman dulu kan pakai takar tuh, kampung sampai ada yang punya berpuluh-puluh biji takarnya. Jadi yang diambil untuk minum yang mana? Yang dekat dengan dapur. Ya, belum sempat habis hujan lagi, penuh lagi, itu aja yang boleh diambil. Yang lainnya betutup rapi. Sekali ditengok yang paling ujung sana takarnya, tengok airnya udah berubah. Entah warnanya kan, entah baunya kan, entah rasanya, kada nyaman lagi baunya kan, udah pernah diganggu gugat tuh. Apakah dengan lamanya didiamkan air itu kemudian sifatnya berubah jadi suci tapi tidak mensucikan? Maka jawabannya tetap suci lagi asalkan perubahannya hanya karena didiamkan, bukan karena tercampur sesuatu. Jelas, Bu?
Ya, sebalik. Jadi air itu tetap hukumnya suci lagi mensucikan bila perubahannya sebabnya karena didiamkan saja. Satu. Yang kedua, wabiturabin, berubahnya karena debu atau tanah. Orang Bali kan pakai sumur, bukan sumur cincin, pakai sumur yang digali tanah, langsung sumur situ, wudu di situ, mandi di situ, cuci piring ngambil di situ, cuci pakaian di situ juga ngambil airnya, ya supaya tanahnya itu kadang tidak kayak orang Banjar rumbi, longsor, paling dipagar pakai papan sedikit. Itu kalau hujannya deras, hujan, air yang dari luar tuh masuk, habis sumur karuhan tuh betulan. Yang di belakang rumah tuh keruh sumur habis hujan lebat tadi itu. Apakah dengan keruhnya tadi kan berubah otomatis, rasa berubah, warna jelas keruh, ya bau kadang mengaruh juga. Bila sifatnya berubah, tapi karena sebab tanah tuh yang air-air dari atas tadi tuh, tanah liat yang kena hujan tadi itu melebur tanahnya masuk dalam sumur, berubah warna air sumur tadi putih jadi coklat. Hukumnya tetap suci lagi mensucikan. Coba tahu orang Melaruh Pak? Melaruh, tahu Melaruh? Ibu tahu? Uji tahu Melaruh? Sungai itu, nah kalau air surut di wadah kami masih itu tradisi orang Bali di sampah tuh gitu-gitu kan. Nah yang di pinggir-pinggir pantai ini lumpur-lumpurnya diketengahkan, nanti airnya keruh macam kayak susu Milo tuh. Nah nanti udang, timbulan udang, ikan macam-macam ya. Yang ini tuh nih saya juga ada tuh ya. Nah ini Bu, buaya ya, buaya itu kan airnya keruh, tapi sebab keruhnya bukan karena pewarna, karena tanah. Wudu di air keruh tuh marah wudu di situ ya, nggak apa, airnya tetap hukumnya suci lagi man. Jadi kalau perubahannya karena tanah, maka hukumnya suci lagi mensucikan. Bahkan dikatakan walau turiha, walaupun sengaja ambil tanah nih lempar ke sumur, ambil tanah lempar ke sumur, diaduk sama anak-anak bermain di sumur terus sampai keruh airnya, tetap boleh pakai itu. Tapi sebab keruhnya itu bukan karena campuran, berubah warnanya karena maka boleh dipakai untuk wudhu dan yang lainnya. Wabituhlubin, begitu juga kalau perubahannya karena lumut. Suka ada lumut itu di sumur, bisa ada yang jerambahnya tuh pakai papan. Tuh kalau lama tidak diapa-apakan tumbuh lumut tuh. Ya, tumbuh lumut. Atau kadang-kadang di tangki kita tuh, ya, kadang kalau sudah lama tidak dipakai, berlumut airnya tuh. Baunya pun sudah berubah, bau lumut. Jadi kalau sebab perubahannya karena lumut, maka airnya tetap suci lagi mensucikan. Kemudian yang berikutnya wama fi makarrihi wa mamarrihi, dan sesuatu yang ada di tempat penampungan air atau di tempat lewatnya air, apakah bentuknya? Misalkan di saluran pipa tuh lama kelamaan pipanya tuh berlumpur, berlumur macam-macam lah di situ. Kalau sebabnya berubah air itu karena airnya mengendap di pipa atau di tempat penampungan, berubahnya karena itu bukan karena dimasukkan sesuatu, hukumnya tetap suci lagi mensucikan. Tidak apa-apa di bak di kamar mandi kita, ya. Tapi bukan karena tai tikus, bukan karena tai cecak. Lama tidak dipakai, airnya kotor, anunya bak di kamar mandi itu, ya. Airnya masih boleh pakai wudhu tuh, tidak apa-apa. Walaupun berubah, baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, boleh dipakai. Tapi syaratnya perubahannya bukan karena yang lain, melainkan memang karena tempat itu sendiri, maka boleh dipakai. Kemudian wala bimujawirin, dan tidak mudarat juga air berubah dengan mujawir. Kalau diterjemah, mujawir itu artinya perubahan sebab benda yang berdampingan. Maksudnya mujawir itu gini, ini air masuk kayu, nah masukkan kayu, perubahan yang masih bisa dipisah, ya, percampuran yang masih bisa dipisah.
Bercampur kayu masuk dalam air, angkat kayunya. Minyak dengan air bisa tidak dipisah? Bisa. Minyak dengan air bisa. Biasanya air di atas apa minyak yang di atas? Minyak di atas. Makanya orang Bali lampu colok tuh, lampu yang minyak tuh, bila lampunya tuh minyaknya tidak habis, buat di mama banyak. Jadi minyaknya tuh naik sampai lagi sumbunya ke minyak. Ya kan Bu? Sumbunya itu sudah tidak sampai lagi karena minyaknya udah hampir kering. Cuman mau ngisi minyak ada. Kasih air supaya minyak itu naik. Nyala lagi lampunya. Ya. Kanak-kanak yang ini udah tahu lagi. Ya. Itu kekanakan Bali yang tahu. Ya. Jadi kalau bercampur dengan sesuatu yang bisa dipisah, walaupun dia sudah bercampur tapi masih bisa dipisah, maka tidak mengapa, artinya tidak memudaratkan air, seperti masuk kayu, masuk minyak, bahkan tidak mudarat juga. Wala bimilhin ma'iyyin, garam tuh banyak, ada garam gunung, ada garam laut. Kalau air berubah karena sebab garam laut, asin airnya, air hujan dimasukkan garam laut, diaduk jadi asin, masih boleh pakai untuk wudhu, tidak apa-apa. Untuk istinja tidak apa-apa, untuk mandi wajib juga boleh, untuk mencuci najis juga boleh, tapi bercampurnya karena sebab garam laut, tidak selain garam laut. Wala biwaraqin tanasara minasyajari, begitu juga ada sumur yang berubah warna, bau dan rasa, tapi karena sebab daun yang jatuh ke dalam sumur. Orang Bali kan nanam nangka pinggir sumur, mangga, ada buah kasturi kadang dekat sumur. Nah, nanti daun-daunnya tuh jatuh masuk ke situ, tidak masalah. Ya, wala biwaraqin tanasara, tapi syaratnya satu, daun ini bukan dimasukkan sengaja, dia masuk sendiri. Namun sengaja kita nyapu, kumpulkan dalam skop itu, lempar ke sumur. Kena sapu, lempar ke sumur. Dedaunan yang di pinggirannya tuh, sapu-sapu kumpulkan, lempar. Nah itu kalau berubah karena sebab kita yang masukkan, baunya berubah misalkan, tidak boleh lagi pakai wudhu, tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci, mandi wajib dan seterusnya. Tapi kalau dia masuk sendiri tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya, selesai masalah air yang berubah. Faslun yukrahu syadidus sukhunati wa syadidul burudati wal musyammasu fi jihatin harratin fi ina'in muntaba'in fi badanin duna zawbin wa tazulu bit tabrid. Nah, kita baca satu bab lagi. Pasal ini menjelaskan, artinya dihukumi makruh bersuci atau mempergunakan air yang sangat panas dan yang sangat dingin, serta air musyammas, atau yang disebut musyammas itu yang dipanasi matahari, dalam bejana besi cetakan di daerah panas untuk digunakan ke badan dan ke pakaian. Kemakruhan air ini dapat hilang dengan didinginkan. Jadi pasal ini menjelaskan tentang kemakruhan kita menggunakan air panas dan air dingin. Yang pertama, makruh kalau pakai air itu misalkan wudhu terlalu panas. Kenapa dimakruhkan? Ya, terlalu panas atau terlalu dingin, yang pertama nyakiti badan. Ya, melempung badan kita, air blok. Ya, pakai untuk wudhu. Ya, supaya ancap putih misalkan. Ya. Nah, itu makruh. Jadi pertama alasannya karena nyakiti badan. Yang kedua, pasti tidak akan sempurna wudhunya. Kenapa kita berwudhu hendak karena zikir aja dah
Jadi alasannya karena wudhunya tidak akan sempurna. Nah, air yang terlalu panas seperti mana air yang terlalu dingin. Makruh juga pakai air es misalkan. Es itu ditumbuk dulu atau diparut dulu es tuh. Ya, diparut. Nah, diamkan sebentar supaya cair. Nah, hanya pakai untuk wudhu langsung kedinginan, tidak bakal bisa sempurna. Jadi makruh itu karena ada alasan tidak sempurna wudhunya. Kecuali ada orang wudhu pakai air panas. Cuman waktu udah sempit nih. Kalau nunggu air dingin tidak ada, adanya air yang panas tadi. Kalau mau dinginkan pakai apa? Dinginkan. Mau dikipas habis waktu sembahyang. Air dingin tidak ada, adanya air yang baru mendidih tadi. Udah wudhu aja pakai itu muntahan. Ya. Kalau sanggup, selagi tahu dia tidak akan memudaratkan, artinya kalau di atas hangat kuku lah. Kalau hangat kuku kan masih belum panas tuh, di atasnya lah lagi. Cuman kita tahu kalau pakai ini tidak sampai melepuh, tidak sampai terkupas kulit, maka boleh dipakai dan tidak makruh jika waktunya sudah sempit. Tapi kalau waktunya masih luas, waktunya masih panjang, makruh. Seandainya ada orang tahu ini adanya air yang mendidih, ini kalau kita pakai yang mendidih ini mengelupas badan kita, haram dipakai walaupun waktu udah sempit karena itu memudaratkan. Jadi pilihannya seandainya waktunya masih panjang, artinya waktu sholat masih panjang, ini pilihan kita mau wudhu, adanya wudhunya hanya dengan air panas ini. Kalau mendinginkan masih lama lagi. Cuman waktu zuhur masih jam 12.30 masih lama lagi. Anggaplah asarnya jam 3, masih ada waktu. Boleh dinginkan dulu, tunggu sampai dingin dulu. Ya. Dulu waktu kami di Hadramut itu kalau musim panas hampir 50 derajat. Amun hendak mandi itu Pak, mau sejam 2 jam dulu masukkan dalam ember, diamkan dulu, tinggalkan aja dulu. Amun langsung ada yang suah masuk ke WC, nggak ngecek air lagi, cuma buka keran. Ya, buang air kecil. So kalau dia ubah suatu kunci ya. Kan kada tahu belum airnya tuh rupanya. Itu penampungan di atas. Tangkinya tuh kada bahatap. Jadi pas terik matahari itu full kena panas seharian. Kali kawan masuk ya. Nah jadi kalau misalkan waktu sholatnya masih panjang, makruh kalau terlalu panas. Kalau waktu sholatnya sudah sempit, maka tidak makruh walaupun panas. Selagi tahu ini tidak memudaratkan. Memudaratkan misalkan sampai terkelupas, sampai nanti melepuh, nah itu jangan. Kalau tahu bakal terjadi hal yang demikian, malah haram. Ya, bukan makruh lagi, haram hukumnya. Nah kemudian makruh juga menggunakan air musyammas. Musyammas itu air yang dipanaskan lewat terik matahari. Cuman bersyarat, apa syaratnya? Pertama, fi jihatin harratin, di daerah yang ada musim panasnya. Jadi kalau di kita ini sudah masuk belum? Di kita berapa paling tinggi panasnya? Ada 38 sampai 40, tidak sampai ya. Kalau 37, 35 mungkin ada. Kalau di kita nih belum lagi. Selu masih kalau orang daerah Timur Tengah ke kita nih biasa sih. Ya, artinya dibandingkan di sana panasnya tuh ya semakin dikipas macam ini Pak, semakin panas. Maka harus pakai AC. Jadi pondok-pondok di sana rata-rata orang yang mohon maaf ya termasuk golongan kategori orang miskin, rumahnya AC di sana tuh. Ya, kenapa? Namun gak ada AC, gak ada kawah. Ya, karena panasnya sampai 50 derajat. Nah jadi kalau misalkan di daerah yang memang ada musim panasnya, disebutkan syaratnya fi jihatin haratin, air yang dipanaskan panasnya itu lewat matahari, itu yang pertama syaratnya. Yang pertama syaratnya di tempat penampungan fi ina'in muntabahin. Ina muntabah itu seperti kuali yang bikinnya dengan cara besi dipanaskan kemudian dipukul. Ada langsung dicetak pabrik. Ya. Maksudnya kan bola besi ya pabrik juga maksudnya, cuman caranya dipukul tok. Ya, jadi kan ada kayak kawah kan Pak. Kawah kan Pak.
Nah, misalkan macam kayak kawah, asalnya dari bola besi, bulat dipanaskan sampai merah, nanti dipukul. Tapi kalau dipanaskannya walaupun di terik matahari di musim panas pakai ember plastik yang di kita, itu tidak makruh. Tidak makruh. Kenapa pakai tempat bejana dari besi yang dibikinnya dengan cara dipukul tadi makruh ketika air itu panas lihat matahari? Karena ada namanya zuhumah, karat. Karat yang akan keluar dari tempat besi tadi, yang bila terkena pancaran sinar matahari itu karatnya keluar. Jadi kalau lagi panas-panas itu dipakai bisa menyebabkan penyakit kulit. Makanya syariat tidak memperkenankan menggunakan air tersebut sebab memudaratkan, bisa kena penyakit kulit nanti. Itu kalau pas lagi panas, tapi kalau sudah berubah lagi jadi dingin lagi, tidak makruh. Dan makruh ini kalau digunakan untuk badan, misalkan wudhu, cuci muka, mandi, pokoknya alhasil kalau dipakainya untuk badan. Tapi kalau untuk cuci pakaian tidak apa-apa. Ya, ibarat kata walaupun mendidih karena panasnya terik matahari, celup aja pakaian di situ dengan air yang panas tadi, tidak masalah. Asal jangan untuk badan. Kalau untuk badan maka hukumnya makruh. Fi ina'in muntada'in fi badanin duna zaubin. Jadi syaratnya kalau digunakannya di badan. Kalau untuk pakaian maka tidak dimakruhkan. Kemudian bahkan kata Imam Ar-Ramli, walaupun untuk mayit sama makruh juga, mandikan mayit pakai air yang panas yang lewat terik matahari tadi. Ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang sudah ada penyakit kulit, penyakit baras. Baras itu kalau kata guru kami dulu, mohon maaf, tahu panau? Panau itu kan ada bulat misalkan putih, tapi masih ada harapan sembuh kalau panau tuh oles pakai salep apakah misalkan. Nah kalau baras ini kulitnya mati, kalau disilet, kata guru kami, itu penyakit baras nih. Kalau disilet itu tidak berdarah lagi. Di kulit yang kena penyakit baras itu misalkan bulat putih, cuman kalau disilet, cek dibelah, itu kada berdarah lagi. Kulitnya tuh mati, itu namanya baras. Nah kalau orang kena penyakit baras itu jangan coba-coba. Nih, dicurahkan air yang dipanaskan lewat terik matahari, dikhawatirkan akan menyebar tambah banyak. Ya. Jadi itu yang dikhawatirkan, makanya hukumnya makruh. Dan dimakruhkan ini kalau digunakan di badan manusia. Kalau untuk mandikan kambing, mandikan sapi, bersihkan, mandikan kuda, tidak apa-apa, aman. Ya, jadi di badan manusia yang makruh itu. Ya. Cuman sebagian ulama duna bada ghairil adami illa man yalhaquhul baras. Kecuali kuda, kalau kuda dia bisa kena penyakit baras juga, kata Syekh Abdurrahman Bafadal. Kalau kuda tidak boleh, kalau kuda sama makruh seperti mana manusia. Kemudian watazulul karahati bitabrid, dan hilang kemakruhan daripada menggunakan air yang dipanaskan lewat terik matahari tadi apabila air tersebut sudah didinginkan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pasal yang berikutnya insyaallah nanti kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Ini pasal dalam menjelaskan tentang air mustakmal. Nanti kita diajarkan di bab ini gambarannya. Mazhab kita Imam Syafi'i ada air mustakmal. Ini kalau di ember kecil, ya di ember kecil kita kan tidak boleh ngambil air untuk wudhu itu pakai tangan ciduk gini, basuh wajah nanti basuh tangan gitu. Ambil lagi dengan tangan ngusap kepala. Nah ini nanti di bab ini diajarkan kita untuk ightiraf. Ightiraf itu menjadikan tangan kita ini seolah-olah gayungnya, cidukan airnya, cicibuknya, ya. Tapi nanti harus pakai niat.
Jadi tetap pakai niat. Kalau tidak berniat mustakmal. Sebab air yang sedikit kalau kita masukkan tangan, basuh wajah, masukkan lagi untuk basuh tangan, celup, mustakmal sudah. Nah ini tidak apa-apa. Kebetulan kita tidak ada ember, tidak ada gayung, tidak ada cidukan air. Jadi tetap kita gunakan tangan ini dan hukum airnya tetap suci lagi mensucikan. Insya Allah di kajian yang akan datang kita bahas. Ya. Jadi ada namanya niat iltiaf. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Untuk kajian kita malam ini kita cukupkan sampai di sini. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kemudahan untuk senantiasa istiqamah untuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan, diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, dan dikumpulkan kelak di akhirat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu ta'ala wa sahbihi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'af minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.